Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas bab 8 tentang homomorfisme grup. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar grup dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisarah MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas pendidikan matematika 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan anggota Elsa Putri dengan NIM 0305233086, Indah Ririn dengan NIM 0305233111, Septiani Siregar dengan NIM 0305233107. Materi yang akan dibahas pada bab ini, yang pertama, homomorfisme grup, yang kedua, kernel, yang ketiga, monomorfisme grup, yang keempat, epimorfisme grup, yang kelima, isomorfisme grup, yang keenam, endomorfisme grup, dan yang terakhir, automorfisme grup. Materi yang pertama yaitu homomorfisme grup. Definisi 8.1. Misalkan G komposisi dan G aksen start merupakan dua grup, maka pemetaan P memetakan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila PA komposisi B sama dengan PA start PB untuk setiap A, B elemen G. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ruas kiri adalah hasil operasi pada komposisi dari elemen-elemen G. Ruas kanan adalah hasil operasi start dari elemen-elemen G. Selanjutnya, ada homomorfisme pada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama yaitu ada homomorfisme dalam operasi penjumlahan, yaitu apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi penjumlahan, maka homomorfisme P memetakan G ke G aksen didefinisikan oleh PA tambah B sama dengan PA ditambah PB untuk setiap A, B elemen G. Nah, yang kedua itu ada homomorfisme dalam operasi perkalian, yaitu apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme P memetakan G ke G aksen didefinisikan oleh PA kali B sama dengan PA dikali PB untuk setiap A, B elemen G. Untuk lebih memahami materinya, kita masuk ke bagian contoh soal. Contoh pertama, misalkan G, dot, suatu grup abelian dan N bilangan bulat tertentu, tunjukkan bahwa fx-nya sama dengan x pangkat N, mendefinisikan suatu homomorfisme F memetakan G ke G aksen. Penyelesaian. Nah, pertama kita identifikasi dulu apakah soalnya termasuk operasi penjumlahan atau perkalian. Karena G, dot, maka termasuk operasi perkalian, yang dimana rumusnya PA kali B sama dengan PA dikali PB untuk setiap A, B elemen G. Maka akan dibuktikan fxy sama dengan fx dikali fy untuk setiap x, y elemen G. Maka fxy sama dengan xy pangkat N dijabarkan menjadi x pangkat N dikali y pangkat N sama dengan fx dikali fy. Kesimpulannya, terbukti bahwa F memetakan G ke G aksen merupakan homomorfisme grup. Contoh kedua, misalkan beta memetakan Z7 ke Z3 pada operasi perkalian modulo dengan aturan untuk setiap X elemen Z7 di mana beta X-nya sama dengan R, di mana R adalah sisa jika X dibagi 3. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Nah, penyelesaiannya, karena kita tahu termasuk ke operasi perkalian, maka rumusnya beta XY sama dengan beta X dikali beta Y. Kita misalkan 3, 5 elemen Z7, maka beta 3 sama dengan 0. Dari mana dapat 0? Karena R adalah sisa jika X dibagi 3, dimana tadi X-nya 3 dibagi 3 kan gak ada sisa, jadi 0. Dan beta 5 sama dengan 2, 5 dibagi 3 sisa 2, sehingga beta 3 kali 5 sama dengan beta 15, sama dengan beta 1 sama dengan 1. Nah, di lain pihak, beta X dikali beta Y sama dengan beta 3 dikali beta 5, sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Dengan demikian, beta XY tidak sama dengan beta X dikali beta Y.
Kesimpulannya, terbukti bahwa beta memetakan Z7 ke Z3 bukan merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya, 8.2 kernel. Kernel ini bisa dicari dengan syarat harus homomorfisme. Jika bukan homomorfisme, maka kernel tidak dapat dicari atau ditemukan. Definisi 8.2, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen, kernel F adalah himpunan semua X elemen untuk setiap yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan elemen identitas dalam G aksen, atau kernel F sama dengan E elemen G, di mana Fe sama dengan E aksen. Nah, di sini ada contoh, diberikan G grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian G sama dengan G aksen dengan Vx sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen G, apakah V merupakan homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Nah, penyelesaiannya, ambil sembarang X, Y elemen G sehingga X ke Vx sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan Vy sama dengan Y kuadrat. Kemudian XY ke V XY sama dengan XY kuadrat sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Nah, kemudian Vx Vy. Jadi Vxy sama dengan Vx Vy. Nah, berarti untuk V merupakan homomorfisme grup sehingga dapat ditentukan kernelnya. Untuk kernel V sama dengan X elemen G, di mana Vx sama dengan E aksen. Kernel V sama dengan X elemen G, di mana X kuadrat sama dengan E aksen. Kernel V sama dengan min 1,1. Nah, jadi kernel dari V adalah min 1,1. Selanjutnya, materi monomorfisme grup. Definisi 8.3, homomorfisme grup. F memetakan G ke G aksen disebut monomorfisme grup. Memenuhi sifat injektif atau satu-satu ditulis dengan F monomorfisme grup jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G, FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Lanjut ke contoh, apakah F memetakan Z ke Q dengan Fx sama dengan X adalah monomorfisme grup pada operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, ambil sembarang unsur A, B elemen Z, maka F A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan FA tambah FB, terbukti homomorfisme. Nah, jadi injektif karena FA itu sama dengan FB ke dimana A sama dengan B. Jadi F memetakan Z ke Q dengan Fx sama dengan X adalah monomorfisme grup. Selanjutnya materi epimorfisme grup. Di sini ada definisi 8.4, homomorfisme grup. F memetakan G ke G aksen disebut epimorfisme jika memenuhi surjektif atau onto. Nah, di sini ada contoh, buktikan bahwa F memetakan Z6 ke Z3. Nah, Fx6 sama dengan X3 memenuhi epimorfisme. Nah, untuk penyelesaiannya Z6 sama dengan, nah jadi untuk Z6 ini kita dapat 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk Z3 nya 2, 1, 0, 1, 2. Nah, maka untuk Z6 memetakan Z3 yaitu F0 sama dengan 0
F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 0, F4 sama dengan 1, dan F5 sama dengan 2. Nah, hasil dari ini tadi itu hasil dari pemetaan Z6 dan Z3. Nah, jadi terbukti bahwa ini merupakan surjektif. Dengan demikian, terbukti Z6 ke Z3 Fx6 sama dengan X3 merupakan epimorfisma. Materi selanjutnya yaitu isomorfisma grup. Definisi 8.5. Isomorfisma adalah homomorfisma yang bijektif, yaitu injektif dan surjektif. Nah, F memetakan G ke G aksen isomorfisma jika dan hanya jika F-nya homomorfik, injektif, dan surjektif. Di sini ada contoh, buktikan bahwa F memetakan Z4 ke imajiner subset dari bilangan kompleks star Fx sama dengan I pangkat X merupakan isomorfisma grup. Penyelesaiannya, untuk yang pertama kita menentukan dulu elemen dari Z4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Maka kita substitusikan nilai Z4 ini 0, 1, dan 3 ke Fx sama dengan I pangkat X. Yang pertama F0, jadi I pangkat 0 sama dengan 1. Lalu F1 sama dengan I pangkat 1 sama dengan 1. Lalu F2 sama dengan I pangkat 2. I itu kan nilainya akar min 1, berarti akar min 1 kali akar min 1 sama dengan min 1. Lalu F3 yaitu sama dengan I pangkat 3, min 1 kali I sama dengan min I. Nah, karena di sini dapat kita lihat bahwa F memetakan satu persatu dari domain ke kodomain, dan juga kode hasil di kodomainnya dipetakan tepat 1. Itu berarti dia injektif dan tidak ada elemen kodomain yang 2 kali dari nilai F-nya, berarti dia surjektif. Nah, karena dia injektif dan surjektif, jadi terbukti bijektif. Nah, jadi terbukti bahwa F memetakan Z4 ke I subset dari C, Fx sama dengan I pangkat X merupakan isomorfisma grup. Nah, materi yang keenam yaitu endomorfisma grup. Nah, definisi 8.6, homomorfisma F memetakan G ke G aksen disebut endomorfisma jika domain dan kodomainnya sama. Atau dengan kata lain, endomorfisma adalah homomorfisma dari grup ke dirinya sendiri. Contohnya, buktikan bahwa F memetakan Z5 ke Z5, Fx sama dengan 2x adalah endomorfisma. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu elemen dari Z5 yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita substitusikan nilai Fx-nya sama dengan 2x. Jadi F0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Lalu F1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu F3 sama dengan 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6. Ini kan Z5 ya, modulo 5, berarti dia 1. Lalu F4 sama dengan 2 dikali 4, modulo 5 sama dengan 3. Nah, jadi di sini kan kita lihat ya domainnya dan kodomainnya itu sama. Jadi terbukti bahwa F memetakan Z5 ke Z5, Fx sama dengan 2x adalah endomorfisma. Nah, materi yang terakhir yaitu automorfisma grup. Definisi 8.7. Automorfisma adalah endomorfisma bijektif, yaitu isomorfisma dari grup ke dirinya sendiri. F memetakan G ke G aksen yaitu isomorfik ke automorfisma. Contohnya, buktikan bahwa F memetakan Z ke Z, di mana Fx-nya sama dengan min X merupakan automorfisma. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu elemen dari Z, yaitu ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kita misalkan kita ambil dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Maka kita substitusikan nilai Fx-nya, F min 2 sama dengan min dari min 2 itu sama dengan 2. Lalu F min 1 yaitu min dari min 1 sama dengan 1. Lalu F0 sama dengan 0, F1 sama dengan min 1, dan F2 sama dengan min 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa terbukti bahwa ini adalah bersifat endomorfisma dan bijektif. Lalu, jadi terbukti bahwa F memetakan Z ke Z, Fx sama dengan min X merupakan automorfisma. Nah, supaya teman-teman makin paham, di akhir video ini ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan ya.